Shalom, selamat pagi. Tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah ada di pertengahan minggu. Namun saya percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah berakhir. Dia selalu baru tiap hari bagi saudara dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini kita dengan hati yang penuh sukacita kita punya harapan kepada Tuhan, sebab Dia tetap berjalan bersama saudara dalam setiap kondisi. Karena itu persiapkan hati jemaat Tuhan pagi hari ini untuk bersama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu tak habis-habisnya dalam hidup kami. Rahmat-Mu selalu baru. Dan kami percaya bahwa kalau pagi ini kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bekerja, kami masih bisa mendengarkan suara firman-Mu, berarti kuasa dan pertolongan Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Sertai kami di dalam ibadah ini Tuhan, terlebih lagi dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab ketika kami membaca firman Tuhan, telinga kami mendengar, iman kami timbul, dan kami akan bertindak seperti yang dikatakan firman Tuhan. Kemenangan tersedia di sana. Terima kasih untuk pagi ini dengan sukacita hati kami rindu untuk lebih lagi dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan. Saya berharap pagi hari ini saudara sehat walafiat, saudara kuat, saudara dalam perlindungan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan saudara dan saya ada di bawah. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Bersama dengan Tuhan kita akan lihat pintu yang terbuka. Bersama dengan Tuhan langit terbuka dan hujan berkat dicurahkan bagi saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari persiapkan hati saudara. Kalau engkau punya Alkitab, ambil dan mari kita sama-sama akan membaca. Ada dua ayat yang menjadi penuntun bagi kita pada pagi hari ini untuk berbicara tentang cara kerja atau strategi Tuhan melawan atau versus cara kerja dan strategi dunia. Mazmur pasal 20 ayat 8 berkata begini. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Wow, ayat ini luar biasa. Ini adalah satu ayat yang saya ambil dari doa untuk kemenangan raja. Jadi ini sebuah nyanyian doa yang dinaikkan oleh kaum Israel bagi raja mereka, supaya kemanapun mereka pergi, kemanapun rajanya pergi berperang, selalu ada kemenangan. Hari ini kita mau berdoa untuk semua raja, semua pemerintahan, supaya apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Saudara, Alkitab Mazmur 20 ayat 8 bilang, bermegah karena kereta, bermegah karena kuda. Ini berbicara tentang apa yang diandalkan. Kereta dan kuda ini merupakan sebuah sarana yang dipakai oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membantu mereka meringankan beban. Dengan baik-baik, setiap kita paling suka untuk beban ini menjadi ringan dan kita bisa mengalihkan kepada sesuatu, entah itu benda, entah itu orang lain, atau apapun juga. Dan Mazmur 20 berkata bahwa kadang-kadang kita bermegah karena kereta kita bermegah karena kuda kita, tapi Mazmur 20 mengajarkan saudara dan saya orang percaya bermegahlah karena nama Tuhan Allah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ayat yang kedua, mari lihat Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Karena kita berbicara cara kerja atau strategi Tuhan melawan cara kerja dan strategi daripada dunia ini, maka lihat Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi bersandar pada Tuhan itu versus dengan pengertian sendiri. Dua ayat ini jangan menjadi dasar untuk kita berbicara tentang bagaimana cara kerja Tuhan, strategi Tuhan yang sangat berlawanan dengan cara kerja dunia atau strategi dunia. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, mengenal Tuhan itu sangat penting tentunya, dan sangat amat menentukan, supaya saat doa dan permohonan, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan itu berbuah hasil yang baik, itu tentu menjadi kerinduan setiap kita. Tetapi jika dalam doa saudara, dalam perjalanan kita, dalam pelayanan kita, sepertinya, dan sebagai kata sepertinya, Tuhan tidak turun tangan, Tuhan tidak jawab. Saya berharap orang percaya tidak boleh menyerah. Jemaat Tuhan tidak boleh menyerah, tetapi tetap teguh di dalam
Tuhan, imanmu dan imanku. Mengenal Tuhan artinya begini saudara, mengenali cara kerjanya dan kedaulatannya. Oleh sebab itu di dalam persekutuan dengan Tuhan, setiap orang percaya harus mengetahui ada dua hal yang saya mau bilang, yaitu selalu menyadari bahwa penggenapan rencana Tuhan jauh lebih penting daripada jawaban doa kita. Sekali lagi, dengar baik-baik. Yang pertama, bahwa kita mesti sadar bahwa Tuhan menggenapi rencananya itu jauh lebih penting dari sekedar jawaban doa yang saudara yang bisa terima. Kemudian yang kedua adalah mesti selaras antara iman dan perbuatan. Amin. Ini jadi ketetapan yang tidak boleh diabaikan, seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17. Itulah sebabnya mengenal kuasa dan kasih dari Tuhan itu harus selaras dengan pengenalan terhadap keadilan Tuhan. Pagi hari ini saya akan membawa saudara untuk melihat ada 4 cara kerja Tuhan yang tentunya versus cara kerja dunia ini. 4 cara ini saya berharap menjadi kekuatan supaya kita mengerti bahwa ini strategi Tuhan untuk membawa kita menerima jawaban dari Tuhan, membawa kita semakin mencintai Tuhan, membawa kita semakin mengerti bahwa perjalananmu itu kamu tidak sendiri, tapi kamu bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, pagi hari ini lihat cara yang pertama. Mulailah segala sesuatu dengan Tuhan. Yang pertama, ketika engkau memulai segala sesuatu, engkau harus bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita mesti bersama dengan Tuhan. Sebab Mazmur 20 ayat 3 menulis dengan jelas, dikatakan ini, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Mazmur 20 ayat yang ketiga ini berkata bahwa kalau engkau mengandalkan Tuhan dengan cara memulai segala sesuatu dengan Tuhan, sebab kita mengerti bahwa ada satu pribadi yang akan selalu membackup kita, yang namanya Allah pencipta langit dan bumi. Karena itu Mazmur 20 menuliskan bahwa kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Tempat kudus adalah tempat di mana Allah hadir. Kalau Mazmur berkata bahwa siapa yang boleh datang di tempat kudusmu adalah dia yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya bahwa dia yang boleh naik ke tempat kudus. Ini sebuah tempat di mana ada hadirnya Tuhan di situ, ada kemuliaan Tuhan di situ. Sehingga dia yang datang ke tempat kudusnya adalah dia yang datang dengan tangan kudus. Nah, Alkitab bilang bahwa dikirimnya bantuan dari tempat kudus. Oleh karena itu saya tadi berkata bahwa poin pertama adalah saudara dan saya mesti memulai segala sesuatu dari Tuhan atau bersama Tuhan. Ini strategi Tuhan. Bahwa dia ngajar kepada kita, Tuhan ajar kepada kita, ayo mulailah segala sesuatu dari tempat kudus Tuhan. Yeskiel pasal 41 berkata bahwa sungai yang mengalir dari pintu bait suci atau sungai yang mengalir dari bait suci, kemana saja aliran sungai itu pergi, di situ tumbuh berbagai-bagai tumbuhan, Alkitab bilang. Dan hidup begitu banyak jenis ikan di sana. Ada kehidupan. Ada yang berbuah di sana. Jikalau dimulai di tempat kudusnya Tuhan. Pastikan pagi hari ini, jemaat Tuhan, apapun yang engkau kerjakan, karena engkau tahu persis bahwa semua yang berawal bersama dengan Tuhan akan membuahkan hasil bagi saudara dan saya. Kemudian dikatakan disokongnya engkau dari Sion. Sion adalah satu bukit yang biasa, tidak terlalu tinggi, tetapi Bukit Sion adalah tempat yang paling tenteram dan paling aman. Mungkin setiap orang akan berkata, di Sion, gunung Allah,
aku mendapat ketentraman. Pagi hari ini Alkitab berkata bahwa disokongnya kamu dari Sion. Sion ini kota Allah, saudara. Sion ini tempat Tuhan hadir. Ketika kamu mulai sesuatu dari tempat kudus, dari Sion, dengar baik-baik, apapun yang kamu kerjakan, strategi Tuhan tidak pernah berubah. Dia buat kamu berhasil dan beruntung. Dia buat saudara dan saya berhasil dan beruntung. Jika tadi kita bicara tentang 4 strategi atau cara Tuhan, yaitu yang pertama, engkau dan saya harus memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Mazmur 20 berkata bahwa engkau dan saya akan mendapat pertolongan, bantuan yang dikirim dari tempat kudus, dan engkau dapat sokongan dari Sion, Alkitab bilang. Lalu kita mesti melihat bagaimana sih cara dunia. Cara dunia adalah bahwa orang tidak memulai dengan Tuhan, tapi memulai dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan kehebatan sendiri, dengan strategi sendiri. Bahkan mereka mengandalkan dunia ini, bahkan mengandalkan kuasa yang lain selain kuasa Tuhan. Oleh karena itu cara dunia adalah mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan backup kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya itu menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yeremia 17:5-6 berkata bahwa terkutuk orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Kalau tadi strategi Tuhan adalah mengajarkan umatnya untuk memulai sesuatu dari Tuhan, dari tempat kudusnya, dari Sion, maka orang yang mengandalkan dunia itu akan memulai dengan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan hatinya menjauh dari Tuhan. Akibatnya Alkitab bilang, sama bulus di padang belantara, itu gambaran hidupnya. Ia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebuah gambaran yang gersang, sebuah gambaran tidak adanya Tuhan bersama dia, atau Tuhan mengundur, menarik diri daripada kita. Oleh karena itu, mari kita lihat bahwa Tuhan tidak menginginkan ada umat Tuhan yang memulai segala sesuatu dengan cara dirinya sendiri, mengandalkan manusianya, mengandalkan kekuatannya, bahkan hatinya menjauh daripada Tuhan. Pastikan engkau dan saya adalah orang yang mengerti strategi Tuhan yang pertama, atau cara Tuhan bekerja yang pertama adalah memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan sekali bagi Allah kita. Oh haleluya. Tuhan memberkati. Yang kedua, saudara, cara Tuhan bekerja, kita mesti mengerti cara Tuhan bekerja atau strategi Tuhan. Ini unik dan luar biasa. Saya menemukan bahwa Tuhan suka memakai orang yang lemah dan orang yang dianggap bodoh. Itu dipilih oleh Allah untuk memulai bekerja bersama dia, mengerjakan dia punya visi, melakukan dia punya pekerjaan. Dia tidak mencari orang yang sudah pintar, hebat, kuat, apalagi smart, tetapi dia lebih memilih yang lemah dan yang bodoh. Luar biasa, bukan saudara? Siapa kita di hadapan Tuhan? Pastikan engkau bukan orang yang berkata aku kuat, aku berkata aku hebat, tetapi kita bilang, Tuhan, dalam semua keterbatasanku, aku mau untuk berjalan di dalam strateginya Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata begini. Saudara temukan 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, Alkitab bilang, Paulus bilang, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Alkitab berkata dengan jelas, orang yang bodoh bagi dunia
dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Dari ayat ini kita melihat bahwa cara Tuhan berbeda dengan cara dunia. Oleh karena itu ada sebuah harapan besar bagi kita yang lemah ataupun yang tidak berdaya. Bukan berarti kita mesti tinggal di dalam kebodohan, tinggal dalam kelemahan. Tetapi Alkitab mau mengajarkan satu prinsip di sini, bahwa kalau orang yang biasa-biasa saja, orang yang tidak punya pengalaman, mungkin tidak punya kekuatan untuk maju dan lain sebagainya, kemudian Tuhan pilih dia untuk menjadi sesuatu di dalam tangan Tuhan. Ketika dia sudah menjadi besar dan berhasil, maka orang itu mengerti. Bahkan orang akan berkata bahwa sesungguhnya dia jadi seperti ini, itu bukan karena kekuatannya, tapi karena Tuhan ada di dalam dia. Tuhan ada di dalam orang tersebut. Tuhan ada di dalam saya dan saudara. Oleh karena itu dengar baik, di dalam firman Tuhan ini dia bilang bahwa Tuhan mau pakai orang yang bodoh. Dia mau pilih orang yang bodoh. Dia mau pilih orang yang kurang berhikmat atau orang yang lemah di mata dunia untuk kerajaannya, untuk pekerjaannya. Sebuah catatan, bukan berarti orang yang pintar, orang yang berhikmat terus Tuhan tidak pakai, tidak. Tetapi dalam konteks 1 Korintus 1 ayat 27 ini, Tuhan ingin menjelaskan bahwa ada satu maksud di balik ini, supaya jangan ada satupun dari kita yang bermegah kalau kita berhasil. Setuju? Katakan amin. Maksudnya adalah supaya setiap kita tidak boleh menyombongkan diri kalau Tuhan sudah memberkati kita besok dan lusa. Tetap kita berkata, semua daripada Tuhan. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun saudara, datanglah kepada Tuhan sebagai orang yang kurang berkurang, dan biar Tuhan yang mengisi saudara, Tuhan yang pakai saudara, sebab dia mau pilih orang bodoh, orang yang tidak berhikmat, orang yang lemah untuk pekerjaannya, untuk tuayannya, untuk semua yang terbaik yang dia inginkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan yang lemah sekalipun ataupun yang bodoh, engkau tahu bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Sebab orang yang biasa-biasa, yang Tuhan mau taruh pengurapannya, dan dia mau pakai saudara dan saya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh dunia atau strategi dan cara dunia? Saudara tahu bahwa di dunia ini, dalam sebuah seleksi, pasti orang akan mencari mereka yang kuat, mereka yang cerdas, mereka yang kelihatan baik pada pemandangan mata kita. Itu yang akan dipilih dan dipakai dimanapun. Saya selalu melihat bahwa dalam seleksi apapun, kita selalu mencari yang kuat, kita selalu mencari yang cerdas, kita selalu melihat mencari yang kelihatan baik pada pemandangan mata kita. Bukan salah saudara, tetapi ini kadang-kadang membuat kita terkecoh pada pilihan yang salah. Mari kita lihat ayat firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Ini ketika Saul telah ditolak oleh Tuhan menjadi raja, dan Tuhan bilang kepada Nabi Samuel, kamu pergi ke rumah Isai, temukan di sana ada orang yang aku akan pilih dan akan aku suruh kamu urapi dia menjadi raja. Maka Nabi Samuel mendengar Tuhan bicara. Dia pergi ke rumahnya Isai dan dia temukan putra-putranya Isai semuanya. Dan Alkitab berkata, ketika semua 7 putranya Isai keluar, dilihat sama Samuel. Wow, karena mereka adalah tentara-tentara Israel yang berperang di front line untuk mengalahkan Goliat. Tentu mereka orang-orang yang gagah perkasa, tinggi, dan stamina-nya adalah seorang prajurit. Sehingga Samuel berkata, oh ini mungkin dia yang Tuhan pilih. Yang kedua, Tuhan, yang ketiga, dan seterusnya. Kemudian Tuhan bilang kepada Samuel dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7,
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Hati. Tuhan melihat hati, Alkitab bilang. Oleh karena itu, kalau yang dunia lihat itu adalah yang perawakannya tinggi, kemudian yang parasnya elok, kemudian apalagi yang kelihatannya wah bagus-bagus, itu yang dipilih dunia. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, kamu punya cara melihat itu harus seperti aku melihat, yaitu aku tidak melihat di fisiknya secara luar, tapi aku melihat hati. Pastikan pagi hari ini engkau dan saya mungkin lemah, mungkin kurang berhikmat, mungkin di mata dunia kita bodoh, tetapi kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, saya percaya ini strategi Tuhan untuk jatuh hati dan memilih saudara untuk masuk di dalam rencananya yang besar, untuk masuk di dalam pekerjaannya yang besar, untuk masuk di dalam proyeknya yang besar. Oleh karena itu 1 Samuel 16 ayat 7 menjadi peringatan kepada Samuel. Samuel, kamu jangan lihat dengan pandang paras, kemudian lihat perawakannya, tapi lihat hatinya. Dan akhirnya di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dan seterusnya, ditemukanlah Daud yang wajahnya kemerah-merahan, tetapi dia dipilih Tuhan. Dia diambil dari padang pengembalaan, sebab yang Tuhan temukan di Daud adalah hatinya yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu dunia melihat segala yang tampak di luar, tapi Tuhan melihat yang ada di dalam kita. Oleh karena itu yang kedua tadi saya bilang, yang lemah dan yang bodoh, dengar baik, dipilih Allah karena Allah lihat hati, bukan Allah lihat fisik di luar. Yang ketiga, saudara, strategi dan cara Tuhan adalah yang mau jadi terbesar harus menjadi hamba. Yang mau jadi terbesar harus menjadi hamba. Ini prinsip yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita sebagai manusia. Matius 23 ayat 11 bilang gini, barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa yang mau terbesar, Bapak Ibu, siapa yang mau jadi terbesar pagi hari ini? Maka kita bilang, engkau harus menjadi pelayan. Artinya bahwa pangkat, kedudukan, apalagi jabatan, itu semua adalah sesuatu yang dipakai untuk melayani atau menjadi pelayan. Dengan Alkitab bilang, kalau mau jadi terbesar, maka engkau mesti punya sebuah komitmen. Apapun, sebesar apapun yang Tuhan kasih kepada saya siap untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau itu adalah prinsip kita, itu ada dalam hati kita, maka Alkitab bilang yang mau jadi besar, dia harus jadi hamba. Berbeda dengan strategi dunia atau cara dunia. Kalau dunia menghalalkan segala cara, saudara, demi harta, demi kedudukan terhormat, demi mengincar posisi top position atau puncak, dia menghalalkan semua cara, sikut sini, sikut sana, injak sini, injak sana, asal dia mencapai semuanya. Dengar baik, saudara, cara Tuhan bukan begitu. Strategi Tuhan adalah kalau kamu mau menjadi yang terbesar, maka kamu mesti jadi pelayan. Nah, untuk melatih hati kita menjadi seorang pelayan ini tidak mudah, saudara. Harus melepaskan mahkotamu, harus melepaskan jubahmu, harus ganti semua itu dengan atribut hamba. Engkau mesti menggantikannya dengan atribut hamba. Sekali lagi, semua yang melekat dalam hidupmu yang menjadi identitas, kehormatan kita, itu mesti ditanggalkan untuk menjadi hamba, saudara. Mahkota, jubah, tongkat, apalagi tahta, itu semua mesti ditanggalkan demi satu, jadi pelayan. Sama
kita temukan bahwa cara dunia itu mengawalkan semuanya untuk dapat harta, untuk dapat kedudukan, untuk dapat posisi. Itu dia melakukan dengan cara yang aneh-aneh. Mulai contohnya dalam Ester pasal 6 ayat yang ke-6. Saya baca untuk saudara. Ester 6 ayat 6 berkata begini. Setelah Haman masuk, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Maka kata Haman dalam hatinya, oh, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lebih daripada kepadaku? Saudara baca Ester 6 ayat 6 ini, ada Haman, saudara, yang berambisi luar biasa untuk dapat perkenanan raja atau dihormati oleh raja. Dia bilang, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan itu kalau bukan kepadaku? Haman bermegah diri, saudara. Haman pikir dia nanti yang akan menjadi orang yang berkenan dihormati. Ternyata dia mengakhiri hidupnya di atas kayu gantungan di kerajaan Persia. Sementara perkenanan dan penghormatan itu diberikan kepada Mordekai. Kalau saudara baca Ester, ini cerita yang sangat legendaris. Dan saudara akan temukan bahwa Haman yang berbangga diri bahwa kehormatan dan perkenanan raja hanya untuk dia, ternyata semuanya itu berakhir di atas kayu, di mana dia tergantung di sana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, poin yang ketiga ini, yang mau jadi terbesar, engkau mesti menjadi hamba. Dan biarlah kita mulai mengambil pelajaran dari Haman hari ini, bahwa bukan karena kuat dan gagah kita, tapi promosi itu selalu datang dari Tuhan. Poin yang keempat adalah, prinsip yang keempat ini penting sekali, yaitu yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ini cara kerjanya Tuhan atau strategi yang Tuhan pakai adalah yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Perhatikan firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 14, 15 dan 16. Saya baca untuk saudara. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kamu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kekasih Tuhan, kalau kita perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang tuan yang keluar untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di ladangnya. Alkitab bilang dia keluar jam 5 pagi. Kemudian dia ketemu orang dan dia buat kesepakatan. Saudara garis bawahi, dia buat kesepakatan dengan orang yang keluar jam 5 pagi. Kemudian bilang, kamu datang dan kerja di kebunku. Nanti aku akan membayar kamu 1 dinar sehari. Kemudian dia keluar lagi di jam 9 pagi. Dia ketemu seseorang dan dia bilang, kenapa kamu menganggur di sini? Ayo pergi dan kerja di kebun anggurku atau di ladangku. Dia tidak berkata bahwa dia tidak bersepakat dengan orang ini, tapi dia bekerja atas kerelaan hatinya, kemurahan hatinya untuk dia membayar. Demikian juga yang nanti datang jam 12 siang, kemudian yang datang jam 5, di mana orang sudah hampir selesai bekerja. Orang itu pun datang dan dia dibayar oleh karena kemurahan hati daripada si pemilik ladang tersebut. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa Matius 20 ini mengajarkan prinsip yang luar biasa. Di ayat 16 khususnya dia katakan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Maka datanglah malam, Alkitab bilang, dan Tuhan itu mulai memanggil semua orang yang bekerja di ladangnya. Dan dia panggil yang pertama adalah dia yang datang di jam 5 sore untuk bekerja.
Ketika dia datang orang yang bekerja jam 5 sore itu, Alkitab berkata dia dibayar 1 dinar. Perhatikan selanjutnya. Maka datanglah mereka yang bekerja lebih awal. Alkitab bilang mereka menjadi gusar, mereka menjadi marah, mereka menjadi komplain karena dipikir bahwa karena mereka bekerja lebih lama, waktunya lebih panjang, kemudian mereka terpanggang matahari, mereka udah mencurahkan keringat dan lain sebagainya. Dikiranya bahwa mereka akan menerima upah yang lebih. Mereka lupa bahwa ada kesepakatan, bersepakat untuk membayar 1 dinar. Nah, dari cerita ini Tuhan Yesus memberikan sebuah garisan bahwa prinsip kerajaan Allah, strategi kerajaan Allah untuk memanggil seseorang masuk di dalam ladangnya, itu adalah yang terakhir akan menjadi yang terkemudian. Tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau cara dunia, siapa cepat, siapa yang tangkas, siapa yang berjuang lebih keras dengan cara apapun, dia yang akan mendapatkannya. Kalau kerajaan surga beda. Kerajaan surga bilang siapa yang terkemudian, dia akan menjadi terdahulu dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari kita mulai belajar prinsip ini bahwa ketika Tuhan itu bersepakat, kita mesti temukan bahwa di dalam melakukan semua yang Tuhan izinkan adalah kita berharap kepada kemurahan hati Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Berharap kepada kemurahan hati daripada Tuhan itu sendiri yang punya ladang. Dia bilang tadi di ayat itu bahwa dia yang punya hak, dia yang punya kebebasan untuk mempergunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Menurut kehendak hati, jadi kepada siapa dia rela untuk melepaskan berkatnya, kepada dia yang kita mesti. Oleh karena itu Tuhan bilang begini, siapa yang terdahulu dia bisa jadi terkemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Tapi kalau prinsip dunia, prinsip kehidupan manusia adalah yang cepat, yang tangkas, yang lebih berjuang keras dengan cara apapun, dia yang akan mendapatkannya. Oleh karena itu Pengkhotbah 9 ayat 11 bilang begini, prinsip dunia bilang begini, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti itu bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk mereka yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Coba perhatikan Pengkhotbah 9 ayat 11 ini. Dia bilang bahwa Pengkhotbah bilang dia lihat di bawah matahari ini, kemenangan perlombaan itu bukan yang cepat, keunggulan perjuangan itu bukan yang kuat, yang punya roti itu bukan orang berhikmat, kekayaan itu bukan punya orang cerdas, karunia itu bukan cendekia yang punya, tetapi nasib dan waktu itu dialami semua orang. Artinya waktu dan nasib itu ditentukan oleh Tuhan. Berkat, anugerah itu semua Tuhan yang tentukan. Sehingga yang kita mesti lakukan adalah gak apa-apa, kita lakukan dengan setia. Mungkin saudara berkata, aku tidak semaksimal yang lain, aku tidak sehebat yang lain, aku tidak sepopuler yang lain, aku tidak sefasilida yang lain. Tapi Tuhan bilang, aku punya kemurahan hati untuk setiap orang. Maka dia yang berkenan untuk mau bayar yang datang jam 5 sore dengan 1 dinar, kemudian datang jam 5 pagi dengan 1 dinar. Itu haknya Tuhan. Dia yang berkenan. Oleh karena itu prinsip surga bukan kita cepat-cepatan, bukan kita berlomba dengan cara yang tidak wajar, bukan kita mengejar ketangkasan dan lain sebagainya. Tetapi yang kita cari adalah perkenanan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oleh karena di poin keempat ini, mari cari perkenanan hati Tuhan supaya engkau menjadi yang terdahulu dari semuanya. Ketika engkau mencari perkenanan Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat engkau terdahulu. Dia akan panggil namamu dan berkata untuk memberi upah kepadamu 1 dinar. Pastikan itu adalah saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cara kerja Tuhan ini sungguh transenden. Apa itu transenden? Tak bisa dia kalkulasi, tidak bisa dihitung-hitung. Dia tidak bisa didikte dengan apapun, termasuk oleh doa puasa saudara, berbuat baiknya kita, memberi sedekahnya kita, menolong orang miskin dan lain sebagainya. Semua perbuatan-perbuatan kasih itu tidak bisa menjadi alat pendikte Tuhan untuk dia jawab kita.
Yang dapat kita lakukan adalah melakukan bagian kita dalam ketekunan dan dalam pengharapan. Sekali lagi, yang bisa kita lakukan adalah kerjakan bagian saudara dan saya di dalam ketekunan dan pengharapan kepada Tuhan. Ingat, untuk saudara mengalami lawatan dan berkat Tuhan, kamu mesti tahu Tuhan itu berdaulat. Dia punya cara dan waktu tersendiri untuk masing-masing orang. Bahkan kalau dia mau menolong kita, suka-sukanya Tuhan. Dia datang, kalau kita bilang bagaikan pencuri di malam hari. Oleh sebab itu, bersiap sedialah di dalam kebenaran. Kekasih-kekasih Tuhan yang saya cintai, 4 poin ini biar boleh menjadi bagian penting di dalam hidup kita. Yang pertama tadi saya bilang, cara Tuhan bekerja atau strategi Tuhan, itu kamu mesti mulai segala sesuatu dengan Tuhan. Jika engkau memulai dengan Tuhan, maka saya percaya di ujung sana berkat Tuhan tersedia bagimu. Yang kedua, cara kerja Tuhan atau strategi Tuhan adalah dia mau pakai saudara yang lemah, dia mau pakai saudara yang bodoh untuk dipilih Allah, mempermalukan mereka yang kuat dan mereka yang pintar, kata kita. Jadi jangan merasa kita tidak masuk di dalam kategori pemilihan Tuhan. Mungkin kamu merasa kamu berkurang dalam segala hal. Tuhan cari orang-orang yang biasa untuk dipakai menjadi luar biasa. Supaya kalau kita menjadi luar biasa, kita sadar bahwa itu semua hanya karena Tuhan. Yang ketiga tadi saya bilang, yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi hamba yang melayani. Dia tidak bisa memulai dengan sesuatu yang besar, tapi dia mesti copot semua atribut kehebatanmu, mahkotamu, jubahmu, tongkatmu, takhtamu dilepasin, jadi hamba, supaya Tuhan angkat engkau menjadi terbesar. Kemudian yang keempat, yang terdahulu harus menjadi yang terkemudian. Oleh karena itu, cari perkenanan Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada siapa yang dia mau perkenanannya diberikan. Oleh karena itu pastikan 4 hal ini menjadi bagian saudara di pagi hari ini. Dan ketika Tuhan datang, engkau ada di dalam cara kerjanya Tuhan. Kita ada di dalam strateginya Tuhan. Kita tidak keluar dari cara Tuhan. Kita tidak memakai cara dunia, tapi kita mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan kita. Pagi hari ini saya tidak mengerti apa yang sementara saudara hadapi dalam hidup ini dan cara metode apa yang kamu pakai. Ada 2 pilihan. Kamu bisa memilih cara dan strategi Tuhan, atau kamu memilih pakai cara dan strategimu. Tapi ingat, Yeremia 17 tadi berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah dia yang mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatannya sendiri. Pilih yang mana? Saya mau bilang kepada saudara, pilih berkenan kepada Tuhan, atau menyenangkan hati Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, supaya apa yang kamu kerjakan Tuhan buat berhasil. Mungkin hari-hari ini engkau sebentar mengalami sebuah tekanan yang luar biasa, sehingga engkau mencari-cari cara, metode untuk supaya engkau bisa mengalami terobosan dalam hidupmu. Mulailah dengan Tuhan, rendahkanlah diri, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Maka saya percaya Tuhan pasti akan membuka jalan bagimu. Karena itu saya mau bilang kepada setiap saudara, engkau yang punya persoalan, engkau yang sementara mengalami sebuah pressure dalam hidup ini. Ini waktu dan saatnya engkau pakai cara Tuhan. Ini waktu dan saatnya untuk engkau mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, jika engkau yang punya masalah, jika engkau yang punya pergumulan, jika engkau yang mau supaya Tuhan tolong engkau di pagi hari ini, mari ikuti saya. Taruh tanganmu di dada dan kita akan berdoa bersama-sama. Engkau bisa mengangkat tanganmu, engkau bisa memuji Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku ini yang membutuhkan engkau hari ini. Saya tidak mau menggunakan cara aku sebagai manusia, tapi aku menggunakan cara Tuhan. Jika itu engkau, mari buka tanganmu bersama-sama dengan saya, dan kita akan menyembah Tuhan, kita akan berdoa. Saya percaya roh Tuhan, roh kudus akan menolong kamu untuk memberikan kepadamu kekuatan untuk engkau boleh belajar mengandalkan Tuhan saja di dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Mari buka tangan saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, aku tahu engkau Allah yang tidak terbatas dengan cara, strategi untuk membuat kami menjadi lebih dari pemenang. Dunia bisa menawarkan berbagai-bagai cara. Dunia bisa menawarkan cara yang instan kepada kami.
tapi kami mau memilih mengikuti cara Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang akan menolong setiap umat-Mu, untuk menolong setiap kami memilih cara Tuhan di dalam hidup ini. Sebab kami tidak mau terkutuk, kami mau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kalau pagi hari ini ada beberapa dari jemaat Tuhan yang lagi berusaha, mereka lagi dalam pergumulan untuk menentukan sikap cara yang tepat untuk melakukan sebuah tindakan di depan sana. Biarkan kami menggunakan cara Tuhan, bukan menggunakan cara kami. Kami menggunakan hikmat Tuhan dan bukan menggunakan hikmat manusia. Sebab ketika kami mengandalkan Tuhan, kami memulai bersama dengan Tuhan, kami akan melihat berkat itu tercurah. Terima kasih Bapak di sorga. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan di pagi hari ini, di rumah mereka masing-masing, di pergumulan mereka, di pekerjaan mereka, di usaha. Aku berdoa Tuhan memberkati. Minggu ini adalah minggu keberhasilan, minggu kesuksesan, minggu di mana alami terobosan-terobosan yang hebat, karena kami mulai belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak di sorga. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.